Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fatadi Prasyo, NIM belakang 217. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kembali tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 6 mengenai sistem manajemen basis data. Langsung saja ke konsep materinya. Konsep materi yang akan saya jelaskan itu pertama adalah manajemen sumber data, organisasi data, struktur basis data, contoh basis data rasional, membuat basis data, menggunakan basis data, personal basis data, menambahkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Langsung saja ke konsep materi yang pertama, manajemen sumber data. Data adalah sumber daya yang penting organisasi yang perlu dikelola, seperti mengelola aset yang penting dalam bisnis lainnya. Saat ini perusahaan tidak dapat bertahan hidup atau berhasil tanpa data yang berkualitas mengenai internal dan lingkungan eksternal mereka. Lalu organisasi data. Komputer adalah pada awalnya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit dan untuk membutuhkan sedikit input dan output. Agar dapat menggunakan data dan terhindar dari kekacauan konsep, data telah dipecahkan akan dikurangi menjadi konsep yang lebih kecil, yang akan menyediakan balok-balok bangunan yang dapat dikomunikasikan untuk menghasilkan kembali data awal dalam suatu bentuk yang terorganisasi dan dapat diakses. Organisasi data terdiri dari satu hierarki data, spreadsheet data, flat file data, field data, tabel-tabel yang berhubungan. Lalu struktur basis data adalah cara data diorganisasikan agar memproses data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu piranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri berhubungan di antara data di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian flat lainnya. Struktur basis data hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi, seperti cabang dari sebuah pohon. Untuk mendapatkan sebuah record dari satu cabang ke cabang yang lain, mengharuskan sistem manajemen berbasis data tersebut menavigasi kembali ke persimpangan umum dari cabang-cabang tersebut. Lalu struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Struktur basis data relasional. Sekumpulan basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai petunjuk atau alamat. Sebagai gantinya, relasi antar tabel bersifat primitif. Lalu adalah contoh basis data relasional. Contoh-contohnya adalah tabel dan relasi di antara tabel yang memberikan latar belakang untuk konsumsi basis data yang akan disajikan. Suatu basis data dapat bernama jadwal telah dibuat dari tabel-tabel yang digunakan. Manajer mengambil keputusan yang sangat penting bagi operasi perusahaan, dan oleh sebab itu mereka membutuhkan data yang akurat dan konsisten. Dengan kata lain, si dalam basis data mengurangi jumlah pengulangan data adalah hal yang baik, tetapi konsistensi dan akurasi data merupakan suatu hal yang vital. Lalu basis data jadwal. Contoh yang dipengaruhi di sini diimplementasikan pada piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun implementasikan ini akan serupa pada setiap produk basis data rasional lainnya. IBM, Oracle, Microsoft, dan banyak perusahaan lain yang menyediakan piranti lunak sistem manajemen basis data rasional. Konsep basis data ketika menggunakan memiliki record di dalam suatu basis data, mereka secara intuitif akan merasa bahwa urut-urutan record yang ditampilkan
dalam sebuah laporan merupakan cerminan dari urutan-urutan penyimpanan rekod tersebut di dalam disk komputer. Membuat basis data. Konsepnya proses pembuatan sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama, yaitu pertama menentukan data yang Anda butuhkan, lalu mengurangi data tersebut, memasukkan data ke dalam basis data, menentukan kehubungan data, menentukan data yang diperlukan dikumpulkan dan disimpan dalam langkah penting dalam mencapai suatu sistem informasi berbasis komputer. Kita dapat menggunakan pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data, yaitu pendekatan data proses atau process oriented dan pemodelan perusahaan. Lalu pendekatan yang berdasarkan pada proses mengembalikan kebutuhan data. Pada pendekatan ini memiliki langkah-langkah berikut, yaitu pertama mendefinisikan masalah, mendefinisikan keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, lalu menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, lalu terakhir adalah menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pada pendekatan ini adalah mengambil keuntungan dari sudut sumber daya dan perusahaan yang luas, dan memiliki kelemahan, yaitu kesulitan dalam mengaitkan data dari sesuatu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Lalu ada diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas atau Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD seperti ditunjukkan dengan namanya, berhubungan dengan data di dalamnya, entitas dan hubungan antar entitas. Lalu ada diagram kelas teknik, di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan yang terkait dengan data yang disajikan secara grafis, dan merupakan beberapa model rancangan yang berorientasi pada objek. Objek adalah bongkahan konseptual dari suatu sistem informasi data. Lalu penggunaan basis data. Kita biasanya berinteraksi dengan sebuah basis data dari sebuah komputer pribadi, meskipun data tersebut berada di tempat lain dalam jaringan. Formulir, laporan, dan query adalah metode-metode umum yang dipergunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data. Lalu laporan dan formulir. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Sebagian besar vendor beranti lunak, manajemen lunak basis data menawarkan GUI yang memudahkan pembuatan formulir dan laporan. Perbedaan terbesar antara formulir dan laporan adalah di dalam formatnya. Formulir secara tipikal menampilkan satu rekor saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data, dan biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Navigasi. Penggunaan dapat melakukan navigasi dari suatu record berikutnya dengan menggunakan navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Lalu akurasi formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Lalu konsistensi adalah hal yang sangat penting dalam nilai field dalam satu tabel diperlukan untuk menggabungkan record ke tabel yang lain. Penyaringan. Basis data dapat memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya. Penggunaan ini mungkin menyaring record ini dilihat dengan menggunakan formulir ini. Subformulir mengilustrasikan kombinasi formulir dan subformulir. Lalu laporan adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Sebagai contoh, laporan yang menyampaikan setiap jurusan dengan daftar mata kuliah yang diajarkan, proyek yang diisyaratkan untuk mata kuliah tersebut. Lalu query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih. Lalu bahasa query terstruktur atau struktur query adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis data. Pemrosesan basis data selanjutnya adalah pemrosesan analisis online, analytical processing atau bisa disingkat OLAP, telah menjadi hal yang semakin umum dalam piranti lunak sistem manajemen basis data.
Lalu personel basis data, administrator basis data, spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan penyediaan dan mengamankan basis data adalah administrator basis data. Tugas-tugas DBA dapat dibagi menjadi 4 area utama: perencanaan, implementasi, operasi dan keamanan. Perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Lalu programmer basis data menunjukkan spesialis dan selektif tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari basis data mereka untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dari unsur pokok lingkungannya. Menambahkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data atau DBMS merupakan perangkat lunak yang dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. Kelebihan dari DBMS antara lain adalah: satu, kepraktikan bedanya menyediakan media penyimpanan permanen yang berukuran kecil namun dapat menyimpan banyak data dibandingkan dengan penggunaan kertas. Kecepatan komputer dapat mencari dan menampilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, mengambil data secara cepat, praktis, meningkatkan keamanan data, mengurangi kemajemukan, update to date, informasi yang tersedia selalu berubah dan akurat setiap saat, lalu memudahkan penggunanya dalam menggali informasi dari kumpulan data, mengurangi duplikasi data atau data reduksi, meningkatkan keamanan data, memudahkan penggunaan dalam menggali informasi dari kumpulan data, meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data. Lalu kelemahan dari DBMS antara lain adalah: pertama, biaya yang dibutuhkan itu untuk perangkat lunak dan perangkat keras itu cukup mahal, lalu memperkerjakan dan mempertahankan DBA. Lalu sangat kompleks, sistem basis data lebih kompleks dibandingkan dengan proses berkas, sehingga dapat mudah terjadi kesalahan dan semakin sulit dalam pemeliharaan datanya. Lalu selanjutnya adalah memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Lalu memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal disk maupun internal memori agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien. Lalu kebutuhan akan sumber daya resource biasanya cukup tinggi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya atau penjelasan yang masih kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.